Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Intan Mutiara Wulansari dengan NIM 188. Yang kedua ada Adelia Stefani dengan NIM 200. Yang ketiga ada Astina Putri dengan NIM 206. Yang keempat ada Nur Aprilia dengan NIM 212. Yang kelima ada Mekarsari dengan NIM 217. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman terintegrasi yang berada di Jakarta. Didirikan pada tahun 1990, Indofood telah berkembang menjadi salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Asia Tenggara dengan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap konsumsi. Selanjutnya ada visi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada kejelasan arah perusahaan. Kejelasan arah perusahaan memberikan kontribusi sebesar 25%, karena visi Indofood berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan strategi jangka panjang. Melalui visi ini, Indofood memiliki arah yang jelas dalam mengelola seluruh rantai bisnis pangan dari hulu hingga hilir, sehingga setiap keputusan manajerial dan operasional dapat berjalan selaras dengan tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, fokus pada kualitas dan inovasi. Fokus pada kualitas dan inovasi menyumbang 25%, karena Indofood beroperasi dalam industri makanan yang sangat kompetitif. Komitmen terhadap kualitas produk dan inovasi berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, menciptakan nilai tambah, serta menyesuaikan produk dengan perubahan selera dan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, daya saing global. Daya saing global menjadi faktor terbesar dengan kontribusi 30%. Mengingat Indofood telah beroperasi di pasar internasional dan mengekspor produknya ke berbagai negara, visi ini menuntut Indofood untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan diferensiasi produk agar mampu bersaing dengan perusahaan multinasional, serta memperluas pangsa pasar global. Lalu yang keempat, keberlanjutan dan kontribusi sosial. Aspek keberlanjutan dan kontribusi sosial memiliki porsi 20%, karena visi Indofood menekankan pentingnya pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Selanjutnya, misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, kualitas produk dan kepuasan konsumen. Misi yang berfokus pada kualitas produk memberikan kontribusi terbesar, yaitu 35%. Karena kepuasan konsumen merupakan fondasi utama keberlangsungan bisnis Indofood. Produk yang berkualitas, aman, dan terjangkau menjadi kunci dalam menjaga loyalitas konsumen serta memperkuat posisi merek di pasar. Lalu yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia menyumbang 25%, karena karyawan yang profesional, kompeten, dan berintegrasi merupakan aset penting perusahaan. Melalui peningkatan kualitas SDM, Indofood mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efektivitas operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, keberlanjutan operasional. Keberlanjutan operasional memiliki kontribusi 20%, yang mencerminkan komitmen Indofood terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang serta memenuhi tuntutan regulasi dan ekspektasi masyarakat. Lalu yang keempat, nilai tambah bagi stakeholder. Pemberian nilai tambah bagi stakeholder berkontribusi 20%, karena Indofood tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada kesejahteraan karyawan, mitra usaha, pemegang saham, dan masyarakat luas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis eksternal makro. Faktor eksternal, kebijakan ketahanan pangan nasional, bobotnya 0,15, rating 4, skor 0,60. Pertumbuhan ekonomi dan daya beli, bobotnya 0,20, ratingnya 4, skornya 0,80. Tren gaya hidup praktis dan makanan sehat, bobotnya 0,15, rating 3, skor 0,45. Fluktuasi harga bahan baku impor, bobotnya 0,20, rating 2, skor 0,40. Persaingan industri, bobotnya 0,15, rating 2, skor 0,30. Regulasi pangan dan lingkungan, bobotnya 0,15, rating 2, skor 0,30.
Kesimpulannya menunjukkan Indofood cukup mampu memanfaatkan peluang eksternal meskipun masih menghadapi tekanan biaya dan regulasi. EV Metric External Factor Evaluation. 1. Opportunities. Jaringan distribusi luas di seluruh Indonesia memastikan jangkauan pasar nasional. Portofolio produk beragam, mie instan, dairy, snack, dan lain-lain. Daya saing tinggi di berbagai segmen. Brand equity kuat. Indomie, Indomil, Citato meningkatkan loyalitas konsumen. Kapasitas produksi besar dan efisien mendukung skala ekonomi. Akses pendanaan dan posisi keuangan solid memudahkan ekspansi dan investasi. Ekspansi internasional ke 80 negara memperkuat posisi global. R&D aktif berinovasi sesuai tren konsumen, menjaga relevansi produk. Reputasi positif di mata stakeholder dan konsumen memperkuat citra perusahaan. Total skor peluang 2,22. 2. Trade. Ketergantungan tinggi pada bahan baku impor. Gandum. Biaya operasional meningkatkan akibat fluktuasi energi dan logistik. Persaingan ketat di industri FMCG global dan lokal. Margin laba tertekan karena harga bahan baku naik. Penetrasi pasar premium masih terbatas dibanding pesaing global. Total skor peluang 0,68. Dengan total skor 2,90, PT Indofood memiliki posisi internal yang solid, ditopang oleh kekuatan merek dan jaringan distribusi yang luas, meskipun masih menghadapi tantangan pada efisiensi biaya dan diversifikasi bahan baku. EV Metric Internal Factor Evaluation. 1. Opportunities. Pertumbuhan konsumsi makanan olahan di Indonesia, ekspansi ekspor ke lebih dari 80 negara, kelas menengah konsumtif dan daya beli meningkat. Tren e-commerce memperluas saluran distribusi, dukungan pemerintah terhadap industri pangan nasional. Permintaan produk sehat dan bergizi meningkat. Total skor 1,6. 2. Trade. Persaingan ketat dengan mie sedap Nestle dan Unilever, fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar, regulasi ketat tentang gizi halal dan lingkungan, perubahan tren konsumsi menuju makanan sehat, isu lingkungan dan pengolahan limbah plastik. Total skor peluang 1,43. Dengan skor total 3,03, Indofood mampu memanfaatkan peluang eksternal seperti ekspor dari inovasi produk sehat untuk mempertahankan posisinya di industri makanan olahan, namun perusahaan tetap perlu mengantisipasi ancaman global terutama dari persaingan harga, regulasi ketat, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada opportunities. Pertumbuhan pasar makanan instan dan praktis di dalam dan luar negeri ancamannya sebesar 15%. Peluang pengembangan produk sehat dan fortifikasi gizi ancamannya sebesar 13%. Ekspansi pasar ekspor dan digital marketing ancamannya sebesar 12%. Selanjutnya yang kedua itu ada trades. Fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar sebesar 12%. Persaingan industri makanan yang semakin sehat ancamannya sebesar 11%. Perubahan preferensi konsumen dan konsumen ke makanan lebih sehat ancamannya sebesar 9%. Selanjutnya yang ketiga itu ada strength. Merek kuat dan dikenal luas di dalam dan luar negeri seperti Indomilk dan Indomie yang meningkatkan loyalitas konsumen ancamannya sebesar 15%. Ada jaringan distribusi nasional dan internasional yang luas memudahkan penetrasi pasar ancamannya sebesar 14%. Diversifikasi produk pangan yang tinggi sehingga resiko bisnis lebih rendah, ancamannya 13%. Integrasi vertikal dan kapasitas produksi besar yang mendukung efisiensi operasional, ancamannya sebesar 12%. Selanjutnya ada SO. PT Indofood memanfaatkan kekuatan merek dan jaringan distribusi yang luas untuk menangkap pertumbuhan pasar dan makanan instan global. Diversifikasi produk dan kapasitas produksi besar juga dimanfaatkan untuk mengembangkan produk inovatif dan fortifikasi gizi, serta memperluas penjualan melalui platform digital. Selanjutnya ada ST. Kekuatan integrasi vertikal dan efisiensi produksi digunakan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar. Selain itu, brand equity yang kuat menjadi alat utama dalam menghadapi persaingan industri makanan yang semakin ketat dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap regulasi pangan. Selanjutnya ada weaknesses. Ketergantungan pada bahan baku impor terutama gandum ancamannya sebesar 10%. Biaya produksi dan distribusi relatif tinggi ancamannya 9%.
Isu kesehatan pada produk tertentu ancamannya sekitar 8%. Selanjutnya ada WO. Peluang inovasi produk sehat dan fortifikasi gizi dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan terkait isu kesehatan produk. Pemanfaatan e-commerce dan ekspansi ekspor juga dapat membantu meningkatkan biaya distribusi dan operasional. Selanjutnya ada WT. PT Indofood menerapkan strategi defensif dengan diverifikasi sumber bahan baku termasuk peningkatan penggunaan bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dan risiko fluktuasi global. Selain itu, efisiensi biaya dan penyesuaian formulasi produk dilakukan untuk menghadapi persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya di sini ada analisis BCG. Yang pertama itu ada Indomie termasuk ke dalam kategori cash cow karena pangsa pasarnya tinggi dan pertumbuhan pasarnya stabil. Selanjutnya ada Supermi dan Sarimi termasuk ke dalam kategori question mark karena pangsa pasarnya relatif lemah dan pertumbuhan pasarnya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga ada Citato dan Popmi termasuk ke dalam kategori star karena pangsa pasarnya cukup kuat dan pertumbuhan pasarnya relatif tinggi. Selanjutnya itu ada Bimoli minyak goreng termasuk ke dalam kategori cash cow karena pangsa pasarnya relatif besar dan pertumbuhannya juga rendah. Selanjutnya itu ada produk lain itu termasuk ke dalam kategori DOC karena tidak memiliki data pangsa pasar dan pertumbuhannya yang signifikan. Selanjutnya, analisis BCG, Start segmen bisnis, snack brand, Citato Hitela, dan produk susu seperti Indomilk. Estimasi pertumbuhan pasar 5% sampai 8% per tahun. Segmen ini tumbuh pesat seiring dengan gaya hidup urban, konsumsi camilan, dan meningkatnya kesadaran akan gizi relatif tinggi. Indofood adalah pemain dominan atau kuat di pasar snack dan susu di Indonesia, bersaing ketat dengan pemain global. Analisis segmen ini membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan pertumbuhan dan memimpin pasar. Cash cows, segmen bisnis Bogasari atau tepung terigu dan Indomie atau mie instan. Estimasi pertumbuhan pasar 2% sampai 4% per tahun. Pasar sudah matang dan jenuh, tetapi sangat stabil karena merupakan kebutuhan pokok. Relatif sangat tinggi. Bogasari memonopoli pasar tepung terigu di Indonesia, kurang lebih 60% share. Indomie adalah pemimpin pasar absolut mie instan dengan share di atas 70%. Analisis keduanya adalah pencetak uang utama bagi question mark segmen bisnis, brand CPC, bumbu makanan siap saji, dan lain-lain. Estimasi pertumbuhan pasar 3% sampai 6% per tahun. Pasar bumbu dan makanan siap saji masih bertumbuh, terutama di segmen premium dan sehat. Relatif sedang hingga rendah, bersaing ketat dengan brand Unilever serta banyak brand lokal. Analisis memerlukan strategi yang jelas, apakah akan diinvestasikan besar-besaran untuk meraih market share atau menjadi star, atau justru dilepas atau dikurangi karena kompetensi terlalu sengit. DOC segmen bisnis agribisnis, khususnya minyak goreng sawit mentah atau CPO. Estimasi pertumbuhan besar 0% sampai 3% per tahun. Pasar komoditas CPO sangat fluktuatif, bergantung harga global dan pertumbuhannya lambat, relatif tinggi secara kapasitas tetapi profitabilitas rendah dan volatil. Indofood memiliki perkebunan dan pabrik pengolahan yang besar. Analisis, meski secara aset besar, bisnis ini sering menjadi beban karena margin tipis dan skill